Halo guys, jumpa lagi bareng gua Dan. Jadi di video kali ini gua akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Below Deck. Nah, film ini diperankan oleh seorang ciwi-ciwi cantik. Bagaimana filmnya? Inilah intronya, guys. Di awal film kita diperlihatkan sebuah tempat yang tidak berpenghuni, yaitu sebuah bukit yang gundul. Dan bukit itu adalah tidak tahu saya bukit apa namanya. Yang intinya bukit itu adalah bukit di mana seorang perempuan tersebut akan mengalami sesuatu seperti mimpi gitu loh. Di awal film kita diperlihatkan seorang cewek yang berjalan lahan perlahan. Dia baru pulang dari tempat belanjanya untuk belanja di supermarket terdekat. Namun cewek itu tinggal di sebuah deck, yaitu below deck. Lalu tiba-tiba setelah dia ke depan below decknya, tiba-tiba dia melihat sebuah boneka seperti boneka mati, yaitu seperti ikan. Dan dia tidak menghiraukan hal tersebut. Lalu dia pergi ke deck tempat dia tinggal. Lalu dia sedikit bengong, entah apa yang difikirkannya, entah itu psikopat atau psikopat. Nah, tiba-tiba dia langsung ke tempat dia tinggal. Kita lihat tempat tinggalnya sekarang, check it out. Lalu si cewek itu pun berjalan, tidak menghiraukan apa yang dilihatnya, dan dia masuk ke deck. Di sana terdapat banyak deck atau below deck, tempat tinggal para orang-orang yang mau memisahkan diri daripada tempat yang keramaian. Namun tempat ini sebagai pantai sekaligus rumah bagi seorang yang tinggal di sana. Dan di sana terdapat juga air yang sangat jernih. Iyalah, sangat jernih, itu kan air lautan, guys. Nah, lalu cewek itu naik 1, 2, 3. Lalu dia buka decknya. Begitu dia buka decknya, langsung terlihat suasana di dalam decknya begitu gelap. Begitu dia buka, langsung terang. Rupanya decknya itu dia pakai, yaitu papan yang ditutupi. Dan decknya itu yaitu lumayan kecil, namun ada tempat tidur, tempat buang atau air besar, tempat buang air kecil, dan tempat masak. Dan lalu dia menaruh barang-barang yang dibawanya dari kedai ataupun dari supermarket. Yang diambil pertama adalah pisang, dan pisang itu dia buat jus pisang. Lalu tiba-tiba dia ditelepon oleh ibunya, dan dia menanyakan, apa kabar kamu nak? Dia jawab, baik-baik saya mak. Setelah dia jawab, langsung dia mengeluarkan semua langsung dia mengeluarkan semua barang-barang bawaannya, termasuk ada susu kedelai. Dan dia senyum-senyum seperti dia menelpon sama seorang pacarnya. Padahal aku tahu dia jomblo loh. Itu adalah calon gua, karena dia udah sukses main film di film Below Deck. Sekarang gua nggak main film, cuma buat review filmnya gitu loh, guys. Dan dia pun sangat lama mengobrol sama ibunya. Awal pertama dia mulai ngobrol sama ibunya pun berkata dengan baik-baik tentang dirinya. Dan dia pun terus senyum, bahagia mendengar suara ibunya yang nan jauh di sana di kampung. Entah kenapa tidak diceritakan kenapa si cewek ini bisa pisah dengan seorang ibunya, mau tinggal di rumahnya sendiri, itu di below deck. Lalu tiba-tiba dia melihat ke sana kemari di sana di tengah lautan, melintasi di sebuah below deck. Lalu dia menelpon lagi ibunya. Ini agak gua ngacau sedikit ngomongnya, ini alur ceritanya agak kampret. Terus dan dia pun santai sendirian. Pas banget kalau ada aku di sana, pasti ada yang kasih obat buat dia supaya dia sehat walafiat gitu ya.
dan dia terus memandang sambil menikmati keindahan alam di sekitarnya. Dan lalu dia kembali lagi menelepon ibunya, karena ini film agak sedikit lain-lain ini di saat aku jelaskan begitu karena larinya ke begini. Maka aku jelaskan, bila teman-teman suka silahkan kalian nonton, jangan lupa like, comment, and share dengan sebanyak-banyaknya. Lalu dia tiba-tiba terus menelepon ibunya sambil berkata, baik, apa naik kabar seharian, naik kabar semalaman. Pokoknya dia sambil seperti biasa, tapi ujung-ujungnya dia kenapa tidak tahu begitu bengong dan kayak terlihat sedih begitu. Entah apa yang ibunya ngomong. Awal mulanya dia ngomong sama ibunya pun berkata baik-baik. Tapi setelah ibunya berkata apapun itu, dia sebagai anak perempuannya terlihat bingung entah kenapa yang dilihatnya oleh si perempuan tersebut. Dan dia pun berjalan ke sana kemari dalam belodeknya seperti orang kesal yang diterima telepon dari ibunya. Dan dia pun tidak tahu apa penyebabnya. Lalu dia tiba-tiba seperti ketakutan melihat sebuah bola yang merah, seperti ada sesuatu yang mengintainya. Itu pun tidak tahu apakah bola tersebut. Lalu dia teringat pada suatu ketika dia disekap oleh seseorang di dalam mobil, dibawa dia ke tempat yang permulaan film tadi, yaitu di sebuah bukit segundul palamu. Dan dia lalu dilepaskan dan lari terbirit-birit di sebuah tempat yang lahannya kosong, tidak ada seorang pun. Yang ada adalah sebuah mobil dan seorang badut yang goblok itu. Maka dia pun teringat lagi sesuatu yang terjadi pada dirinya. Entah kapan yang terjadi itu. Di film ini dia tidak pernah diceritakan apa yang terjadi, dan dia melihat tidak ada bola lagi yang tertaruh di sana. Jadi tadi bola itu tertaruh di sana oleh siapa yang taruh, maka oleh itu bola itu sudah hilang dengan sehilang-hilangnya. Lalu dia menutup telepon dari ibunya. Sebentar ya kawan, ada yang ribut di luar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi rupanya ada anak-anak yang ribut di luar sama maknya tidak mau pulang makan siang. Lalu singkat cerita malam pun tiba, dan dia seorang perempuan itu lalu membuka bajunya untuk dia tidur di sana. Tapi alah, bukan dengan saya, tapi dia tidur sendirian. Ya, karena itulah jalan istriku, maka dia akan baik-baik saja di sana. Maka aku suruh dia main film supaya dia terkenal seperti aku ini. Oke, sekarang udah azan teman-teman ya. Berhenti dulu lagi. Masya Allah, kita harus dengar azan ya. Itu suara azannya yang bisa kalian dengar ya. Oke kawan-kawan, kita lanjut. Setelah dia udah beres-beres, dia memutarkan musik, langsung dia masuk ke kamar di belodeknya. Langsung dia tidur sambil menonton film saya, yaitu film Hollywood yang pernah saya main, film action. Nah itu dia. Nah setelah dia nonton, dia tersenyum, tertawa, terbahak-bahak sendirian seperti orang sedang kasmaran. Apa itu kasmaran? Kalau nggak ada marah-marahan gitu ya, jangan ambil ke hati. Maka lalu dia nonton sambil sendirian, dan dia muter lap tidurnya. Dan yang anehnya kameramennya kok nggak tidur-tidur ya. Dan lalu dia tiba-tiba terbangun dengan suara dedukan dan suara yang mengerikan. Jangankan dia, gua pun takut kalau dengar suara itu. Maka inilah yang terjadi pada si cewek ini. Apa bang yang terjadi? Lihatlah sampai habis ya, biar kalian tahu apa yang terjadi dengan si perempuan ini. Gitu ya teman-teman. Lalu singkat ceritanya, kejadian pun itu sudah berlalu. Rupanya dia teringat masa lalunya, yaitu bisa dibilang halusinasi. Maka dia malam itu pun tidak tertidur, seperti ada yang mengawasinya di kamar. Lalu dia duduk sambil
termenung, menutup matanya, dan seperti dia berdoa, seperti dia kesempoyongan dan hoyong-hoyong seperti itu, seperti orang yang minum, yang menghirup atau mengkonsumsi batang gelek segeleknya batang. Dan lalu tiba-tiba setelah dia tertidur lelap, tidur lelap, maka dia langsung meminum obatnya lagi. Ya, dia melihat seperti ada sebuah bungkusan kain yang pernah trauma dia di masa lalu. Ya, mungkin bisa diceritakan ini adalah sebuah film yang traumanya yang dia alami, tapi tidak dijelaskan apa penyebab film ini, karena gua males baca, karena gua males melihat ceritanya lama-lama, maka gue rangkum filmnya. Kita kasih nama aja si cewek ini yaitu si Dek. Nah, makasih Dedek ya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang ada di pintu below decknya, kayak terbayang-bayang begitu. Lalu dia ketakutan setengah mati. Kalau setengah pasti bukan mati, kalau mati nggak setengah-setengah. Oke, kita lanjut. Dan setelah dia melihat keluarnya bengong gitu kan, lalu ada tiba-tiba tangan yang masuk ke dalam belodeknya seperti seorang badut goblok itu ya. Maka dia lalu takut dengan ketakutannya, dan dia mengambil senter, dan badut itu pun melihat ke dalam belodeknya. Lalu dia tiba-tiba keesokan harinya kita melihat sebuah tempat yang diperlihatkan oleh awal scene tadi. Maka dia, perempuan itu berlari dengan sejauh-jauh mungkin dan dihajar dan dikejar oleh seorang badut. Lalu dia menghajar badut itu sampai modar. Nah, lalu dia melihat badut itu bahwa kayak terkapar semati seperti itu. Lalu tidak tahu apa yang diceritakan dengan perempuan tersebut. Bahkan badut itu pun membawa mobilnya yang sangat merah. Entah apa yang ada dalam pikiran badut itu. Ya, itulah sebuah alur cerita film yang sangat mengerikan menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di luar sana, bagi ciwi-ciwi yang suka mempostingnya di media sosial, hati-hatilah. Kejahatan tidak terjadi di mana-mana, tapi kejahatan terjadi dengan ada kesempatan. Waspadalah ya. Maka oleh sebab itu kita harus waspada dengan demikian. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video film review film Below Deck pada kali ini. Bagi teman-teman yang setia menonton videonya, silahkan like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Semua video akan terupdate di setiap saya upload. Oke, thank you so much for watching this video. Lalu badai itu terbangun. Oke, thank you so much for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya Dan pamit dulu. Dah.